Anak saya perempuan sudah mulai kuliah tatap muka. Fasilitas kendaraan sudah saya sediakan dengan tujuan agar tidak berboncengan dengan temannya, apalagi yang lain jenis. Setiap saat saya memberi penjelasan tentang batas-batas berteman dengan lawan jenis, sampai hal yang privat tentang berhubungan lawan jenis pun kita sudah saling terbuka. Insya Allah dia sudah mengerti. Akhir-akhir ini saya ada rasa khawatir Ustadz, karena tidak bisa diingkari teman kuliahnya ada yang laki-laki, yang mana sebelumnya dia 6 tahun di pondok dan jarang bersinggungan dengan lawan jenis. Mohon nasihat untuk saya sebagai ibunya agar tenang ketika dia kegiatan di luar, dan nasihat untuk anak saya. Anak saya ikut menyimak kajian ini. Sampai saat ini dia manut, kuliahnya di Laju, berangkat dari rumah dan tidak kos. Jarak kampus dari rumah naik motor setengah jam. Nah, ini toh kalimat ini ada dua pemahaman. Tidak diingkari teman kuliahnya ada yang laki-laki, di mana sebelumnya dia ini bisa kembali ke anak perempuannya, bisa kembali ke temannya laki-laki tadi. Nah, maka karena ini yang bertanya adalah seorang ibu untuk putrinya, insya Allah lebih mendekati bahwa yang dimaksud mondok adalah anaknya selama 6 tahun. Ya, berarti dari SD ini anaknya mondok. Ya memang pondok begitu, pondok putri ya putri semua. Masa pondok putri dicampur dengan putra, yang terjadi apa? Ya, ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan. Apalagi tadi pengakuan dari ibu bahwa anaknya sudah senantiasa diberi nasihat, dimengertikan tentang agama. Ya, insya Allah anak sudah tahu, tadi katanya manut. Kalau memang betul sudah manut, ibu harusnya bersyukur kepada Allah. Tidak perlu khawatir berlebihan. Khawatir boleh, namun jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Alhamdulillah tidak ngekos, kuliahnya Laju, masih bisa dipantau. Nah, coba pantau HP-nya juga. Tidak hanya pantau pulang perginya, pantau isi HP-nya juga. Ini boleh orang tua mantau isi HP anak-anaknya, itu boleh, karena bagian dari pendidikan orang tua kepada anak. Wah, ini kalau ada anak yang masih HP-nya isinya rakaruan, nah ini dihapusi terusan ini. Ini di delete, nanti selak diminta bapak atau ibunya. Itu sebagai bentuk pendidikan. Karena biar bagaimanapun orang tua itu madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya. Boleh percaya dengan anak, namun tetap waspada. Tetap waspada. Kalau anak putri tadi tertarik dengan teman laki-laki, itu sesuatu hal yang wajar. Tinggal diarahkan, dinasehati. Yang tidak wajar, ya, putri tertarik dengan putri, laki tertarik dengan laki. Kalau laki tertarik dengan putri, dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki, itu normal. Maka tinggal diberikan pendidikan, diawasi, bukan berarti diizinkan pacaran, bukan. Berikan pendidikan itu ya contohnya, nduk, ibu ora nesu, enggak duka, tidak marah kamu tertarik dengan fulan. Itu fitrah, nduk, itu normal. Nah, namun ya Islam melarang itu, nduk. Sabar sih.
Kalau memang fulan itu sudah siap untuk menikah, atau memang kamu Nduk sudah siap untuk menikah, tak carikan jodoh Nduk, jodoh yang insya Allah agamanya baik, sehingga rumah tangganya sama-sama antara suami istri sama-sama berusaha untuk sakinah, mewujudkan sakinah mawaddah warohmah, sama-sama saling mengingatkan, meniti jalan ke surga bersama-sama. Nek kowe nyoto-nyoto wis siap nikah Nduk, tak golek ki, aja golek dhewe. Ya. Mboten Bu, ini pacaran syar'i. Apa enek pacaran syar'i? Gimana pacaran syar'i? Orang pacaran itu sudah taqarrub minaz zina, taqarrubuz zina, sedangkan Allah melarang la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Oh, ini kok pacaran syar'i. Maka untuk putrinya ya jangan malu. Tidak pacaran di EC temannya jangan malu. Justru itu asing. Memang Islam itu dulu datang awal tanpa asing. Badal Islamu ghariban. Kenapa asing? Karena ketika Islam pertama kali datang, itu molimo sudah menjadi satu perbuatan atau satu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Mabuk-mabukan, saling bertikai, kemudian saling perzinaan, itu sudah menjadi tradisi. Kalau Islam datang secara perlahan menghapus itu semua, maka tanpa asing. Lagi umumnya ngene, kok iki teko-teko ya merubah kebiasaan masyarakat, tren masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka tanpa asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'an. Dan di akhir nanti Islam itu akan kembali tanpa asing. Nah, hari ini kita menyaksikan itu. Ini berarti bisa dikatakan ya memang saat ini kita berada di zaman akhir. Kita termasuk generasi-generasi akhir. Karena tanda-tanda itu sudah kita lihat. Sekarang Islam tanpa asing lagi. Kalau ada pemuda-pemudi kok ora pacaran, sekarang terlihat asing, dibully, diejek oleh teman kuliahnya, oleh teman-teman sekolahnya, dikatakan ora payu, ini itu dan lain sebagainya. Orang tuanya juga malu, ada yang malu anaknya nggak punya pacar. Sedang anak tetangga gentenan sing ya, yang datangi gentenan, diajak pergi dengan banyak orang, gentenan sing ngampiri. Sedangkan anakku ora payu-payu. Maka ada pula orang tua yang mendorong anaknya wis gendang golek oyang. Karena pemuda-pemudi sekarang ora pacaran, ndak punya pacar itu tanpa asing. Ya, di sebagian komunitas, sebagian masyarakat tanpa asing. Sehingga ben podo karo kancane, maka pacaran. Padahal kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing itu. Di tengah-tengah umumnya orang pacaran, berhubungan pergaulan bebas laki perempuan, ya, kok ini tetap menjaga, mempertahankan akidahnya. Tahu itu dilarang Allah, tahu itu dilarang Rasulullah, dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak ikut-ikutan pacaran. Maka ini termasuk orang yang asing. Apalagi ya, saat ini di kota-kota besar, ya, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, ini tanpa asing. Tapi berbahagialah orang-orang yang tanpa asing di tengah keumuman masyarakat yang menyimpang
dari aturan Allah, kok masih ada yang berusaha mengendalikan hawa nafsunya, meski dinilai asing oleh manusia, namun dia dinilai tidak asing oleh Allah, karena memang harusnya begitu. Manusia itu dibekali oleh Allah dengan fitrah. Yang namanya fitrah itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu, siap mengikuti ketentuan agama tauhid ini. Nah, maka ibu harus bersyukur anaknya manut, tidak perlu sangat khawatir. Khawatir boleh, neng ojo nemen-nemen. Bagaimana biar tidak khawatir nemen-nemen? Ya, tadi sudah terbuka, alhamdulillah sudah bisa terbuka. Jadi orang tua ojo mung nyeneni anak. Kalau anak sebentar-sebentar, sedikit-sedikit dimarah-marahi, bahkan ora salah pun ya dionek-onek gitu, yang ada anak akan tertutup, tidak akan terbuka dengan orang tua, karena takut kena marah. Kalau anak tertutup, yang terjadi akan selintutan, ora betah ning cedake wong tua. Karena kalau dekat orang tua, isine mung dionek-onekke, bahkan kadang digebuki. Maka anak mencari pelarian, tidak betah di rumah. Di rumah dekat dengan orang tua kaya ning kandang singa. Bapake nyeneni, ibune nyeneni, bapake gebuki, ibune jiwiti. Harusnya rumah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Karena anak merasa tidak nyaman, bapak ibunya mungkin galake naudzubillah, moro tangan sebentar-sebentar tanpa kesalahan yang dilakukan oleh si anak, wis jawab jujur barang, cik di interogasi sedemikian rupa. Pulang anaknya, dari mana kamu? Dari tempat teman. Temanmu koncone sapa jenenge? Kancamu jenenge sapa? Namanya Fulan, atau nek sing wedok namanya Fulanah. Wong Islam po dudu? Alhamdulillah Islam. Jilbaban pora? Alhamdulillah jilbaban. Apa sing diomongke? Neritik itu, sehingga anak lama-lama tidak, padahal sudah ngomong betul. Mungkin di sana garap tugas kuliah tenan. Bapak ibunya masih menanyai, masa cuma garap tugas kuliah, nggak ada lagi. Nah, selain Fulana siapa lagi? Masa nggak ada teman laki-lakinya? Jadi diinterogasi seperti itu. Itu karepe bapak ibune itu, mungkin anak segera menjawab, nggih, belajar kelompok kali teman laki-laki. Nah, ya toh, kandhani ngeyel. Ada tidak yang seperti itu orang tua? Ada, meski tidak banyak mungkin. Itu saking jane ya saking kasih sayangnya orang tua pada anak. Saking khawatirnya orang tua pada anak jangan sampai terjerumus ke jalan setan. Namun salah caranya, ya, terlalu khawatir sehingga terlalu galak. Yang ada anak tidak akan manut, selintutan dengan orang tua, di depan orang tua koyone apik, di belakangnya liar. Ya, orang tua mung diupas sapu sitok, karena tahu anaknya. Oke, nek dijawab wis salat durung, sampun, orang tuane wis lega. Padahal anaknya rung salat. Tapi anaknya tahu, ini tak jawab sudah, sampun, bapak saya wis seneng kok. Sehingga lebih takut pada bapak ibunya daripada pada Allah. Tuhannya bapak ibunya, bukan Allah lagi Tuhannya. Nah, mari kita bantu anak-anak kita agar tetap mempertuhankan Allah, bukan mempertuhankan orang tuanya. Nah, caranya bagaimana? Tetap kita berikan pendidikan maksimal. Khawatir boleh, namun jangan nemen-nemen. Ya, jangan nemen-nemen, karena kalau khawatirnya nemen-nemen nanti suudon terus kepada anak. Akan suudon terus.
Kalau itu terjadi, anak tidak akan bisa terbuka. Padahal kalau anak tidak terbuka itu, anak tidak betah dekat orang tuanya. Bahkan diajak pergi, dijajake bapak ibu ora gelem gitu loh. Ayo le, yo nduk rono nengkleng misalkan begitu, atau bakso. Ya ngajak bapak ibunya. Karena tidak nyaman tadi, karena anak menolak. Tidak mau, bukan tidak seneng baksonya, bukan tidak seneng satenya. Kenapa? Tidak seneng pergi dengan bapak ibunya. Ya, karena kalau di hadapan bapak ibu selalu salah, dan salah. Guyu sidik terdengar suaranya saja, sedikit saja. Tertawa sedikit, wah bapak ibunya, oh cukup kan guyu. Guyu ki marak ki matek ki hati. Padahal hanya tertawa pelan. Dan itu terdengar suaranya tanpa sadar. Padahal tidak terbahak-bahak orang. Wah, hahaha, itu enggak. Hanya tersenyum sedikit sehingga terdengar suaranya. Itu pun tanpa disadari. Itu langsung dibentak, di ini marake mateni hati. Sehingga harusnya diluruskan, nang, nduk, kamu itu boleh senyum, tertawa itu boleh, ning ojo kakean guyu. Apalagi kalau sampai guyu terbahak-bahak, hatimu bisa mati, bisa keras. Harusnya begini loh. Nah, dicontohkan. Nah, anaknya kalau terbuka pasti akan tanya, lah bapak kalau ibu kalau tersenyum, kalau tertawa dos pundi. Nah, diberi contoh. Mesem gini lho nduk, mesem kan itu. Harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi teladan oleh anak-anaknya. Maka ibu tidak perlu khawatir. Di samping itu, alhamdulillah terus diberikan pendidikan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan tuntunan Rasulullah, dikenalkan dengan aturan-aturan agama Allah, berikan nasihat-nasihat tentang dinullah ini. Di samping itu, kedua orang tuanya harus senantiasa istiqomah memohonkan atau berdoa kepada Allah agar putra putrinya dijauhkan dari jalan setan, dijadikan oleh Allah anak laki yang soleh, perempuan yang solehah. Ibunya saja atau bapaknya saja yang berdoa sulit untuk tercapai. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Itu kata Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Bapak ibunya dua-duanya harus istiqomah mendoakan anak-anaknya terus agar anaknya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah. Di samping terus pendidikan agamanya diberikan, nasihat-nasihat diberikan. Nasihat agama itu tidak harus disampaikannya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, bukan begitu. Tidak harus begitu. Bisa menyisipkan ayat, menyisipkan hadis dalam obrolan, itu bisa. Diajak anaknya, diajak ngomong, diajak diskusi. Kemudian ayat-ayat disisipkan, hadis-hadis disisipkan dengan bahasa yang renyah. Kalimin nas ala qadri uqulihim. Jadi bicaralah dengan manusia sesuai kadar kemampuan, kadar pikirannya. Jadi kalau putri jenengan nasihat itu bisa masuk dengan bahasa seperti inilah, panjenengan masuk dengan itu. Cara menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh putra-putrinya. Ya, usaha insani terus nasihat-nasihat diberikan, di samping itu usaha ilahinya. Jangan putus untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah agar putra-putrinya senantiasa dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, ada lagi.